hujan. Rumahnya jauh ya? Iya. Semuanya hadir ya? Arjuna ada? Hadir Bu, ya. Arjuna ada? Ya, Sarista hadir Bu. Hari ini pelajaran kita apa anak-anak? PKN. Ayo buatkan bukunya sekarang. Hari ini pelajarannya kita tentang apa ini? Gambar apa ini yang ada di depan ini? Burung Garuda. Ini lambang apa? Pancasila. Pancasila. Ya, Pancasila itu sebagai apa kita? Sebagai dasar Negara. Sekarang kita kenal tentang lambang sila-sila Pancasila. Yang pertama ini tadi gambar apa anak-anak? Yang itu termasuk sila pertama. Lambang sila pertama. Ini sila pertama ya. Terus yang ini gambar apa? Rantai emas itu lambang sila kedua. Oke, bisa. Yang ketiga ini apa? Pohon beringin itu lambang sila ketiga. Terus ini gambar apa? Banteng itu sila keempat. Terus yang terakhir ini gambar apa? Kaki dan kapas itu lambang sila kelima. Oke, pintar. Sekarang kita membaca bersama-sama tentang Pancasila. Ada yang sudah hafal? Sudah ya? Sudah. Raffi hafal? Tenang loh ya. Arjuna hafal? Oke. Salis? Hafal. Oke, kita bersama-sama membaca Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 3. Persatuan Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita belajar tentang penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang sudah tahu contoh nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Belum ya? Ya, Pak. Sekarang kita belajar tentang sila yang pertama. Contoh pengamalan sila pertama di rumah dan di sekolah. Contoh yang pertama, tolong Mbak Supri dibaca. Saling menghormati antara manusia. Ya, jadi kita sesama manusia harus saling menghormati. Contoh pengamalan sikap-sikap sila Pancasila yang kedua. Sila Pancasila yang kedua itu bunyinya gimana? Ayo, Supre, gimana? Kemanusiaan yang adil dan beragam. Pintar. Terus pengamalannya bagaimana? Tidak merendahkan suku. Aja tidak nimburin suku, adat dan suku adat dan budaya lain. Jadi kita terhadap budaya orang selain budaya kita harus menghormati, tidak merendahkan. Dengan bahasa orang lain kita kan tinggal di Jawa, bahasa kita bahasa Jawa. Semisal nanti di tempat umum kita bertemu dengan orang dari suku adat Batak, Melayu, itu kan bahasanya sendiri. Kita tidak boleh menertawakan, itu tidak boleh ya. Kita harus menghargai. Anak-anak perhatikan ya. Sekarang adalah contoh penerapan sila kelima. Bunyi sila kelima adalah keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekarang contoh pengamalannya di dalam kehidupan sehari-hari adalah Zen, Hasna, dan teman-temannya menghadiri undangan makan di rumah Haikal. Di sana terdapat bermacam-macam makanan seperti sate kambing, sate ayam, sayur bali, sayur lodeh, sayur rawon, dan masih banyak lagi. Enak apa ora Mak Mane? Enak.
di sini Zain dan Hasna mendapatkan sate kambing, sate ayam, sayur bali, sayur lodeh, sayur rawon, dan masih banyak lagi. Supre, nanti kalau dihadapkan makanan yang seperti ini, Supre mengambil makanan apa? Sayur bayam. Sayur bayam rene ini, sayur apa? Sayur lodeh, sayur rawon, Sayur lodeh. sayur lodeh. Iya. Nek Zainal, ayo Zainal kok tidur kenapa? Sudah ngantuk. Tidak boleh tidur waktu pelajaran itu harus mendengarkan. Ayo, nek dihadapkan sate kambing, sate ayam, sayur bali, sayur lodeh, sayur rawon, kowe pilih apa? Sate ayam kok kabeh mbok pilih. Tenane. Satu sayur sate apa? Sate ayam. Oke. Terus tetapi dicerita di depan. Lanjut. Dicerita di depan ini anak-anak Zain dan Hasna ini bingung karena melihat makanan yang sangat banyak. Ezi mulai berkeliling dan mengambil makanannya, mulai 5 tusuk sate ayam, 10 tusuk sate kambing, soto, rawon, dan berbagai lauk yang disukainya yang dihidangkan itu diambil sama si Ezi. Piringnya penuh dengan makanan. Melihat perilaku tersebut, Hasna dan Zain mengingatkan Ezi agar mengambil makanan yang secukupnya saja. Kalau Supre misalkan menjadi Ezi, apa ya juga seperti itu? Enggak. Harusnya bagaimana? Satu saja. Tetapi di sini Ezi itu mengambil semua makanannya, mulai dari 5 tusuk sate, 10 tusuk kambing. Jadi semua yang dihidangkan itu diambil semua. Ezi itu berarti memiliki sifat apa? Serakah. Jadi perilaku di Ezi pada cerita tersebut tidak mencerminkan pengamalan sila yang kelima. Sila yang kelima itu bunyinya seperti apa, Salis? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pinter. Jadi kita tidak boleh memiliki sifat yang serakah. Misalkan itu banyak makanan kita ambil semua, gimana teman kita makan apa? Ya toh, berarti itu termasuk sifat yang serakah. Kita tidak boleh memiliki sifat yang serakah. Ya, itu tadi contoh tentang pengamalan sila yang kelima. Supre, tahu tidak contoh pengamalan sila yang kelima selain yang dicontohkan Bu Mimin? Harus bersikap jujur. Oke, pintar, Supre pintar. Kita juga harus bersikap jujur ke siapapun. Kita harus bersikap jujur. Contohnya di sekolah kita ada kantin kejujuran. Ya, kalau di kantin kejujuran kita mengambil jajan berapa, bayarnya harus sesuai. Kita tidak boleh berbohong. Berbohong itu dosa. Jadi kita misalkan kita jajan roti 2, kita juga harus membayar 2 roti tersebut. Harganya berapa? Misal 1.000, kita juga harus membayar 2.000. Tidak boleh misalkan nanti Supre apa Juna mengambil roti 5 tapi bayarnya cuma 1.000. Itu jelek apa bagus? Jelek. Itu perilaku apa? Tidak jujur, termasuk bohong. Ya, itu contoh pengamalan sila Pancasila yang ada di lingkungan kita, lingkungan sekolah. Anak-anak suka melihat TV tidak? Suka. Ya, banyak berita ya yang di TV itu suka melihat berita. Suka ya? Ya. Yang banyak sekali disiarkan di TV, di televisi itu berita tentang apa, Supre? Oh iya, pintar. Banyak sekali pejabat-pejabat kita yang ada di atas sana, di Jakarta maupun di mana-mana, itu dia melakukan korupsi. Tahu tidak korupsi itu apa? Tahu korupsi itu apa, Salis? Tahu. Apa? Korupsi itu misalkan bisa berbohong sama siapa lain. Ya, terus selain itu merampas merampas hak orang
lain. Ya, itu termasuk korupsi. Korupsi yang dimaksud di berita tersebut yaitu misalkan ada nih uang sebesar 1 juta rupiah sama pejabat tersebut, uang tersebut tidak diberikan kepada yang berhak, akan tetapi diambil sendiri, disimpan ke kantongnya sendiri. Itu termasuk korupsi. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tidak boleh korupsi. Apalagi contoh kecilnya tadi, ketika kita di kantin, kita harus membayar jujur. Itu adalah hal kecil yang ada di lingkungan kita. Mulai dari kecil sekarang kita menanamkan sifat yang jujur. Nanti kalau kita sudah besar, sudah bekerja, kita senantiasa menerapkan sifat jujur sehingga tidak merugikan orang lain. Oke, pinter. Oke, pelajaran hari ini cukup sekian. Itu tadi kita belajar tentang Pancasila, pengamalan sila-sila Pancasila, dan anti korupsi. Jadi kita tidak boleh korupsi. Mulai dari hal-hal yang kecil. Oke, pelajaran yang sudah saya sampaikan tadi nanti di rumah dipelajari lagi ya, untuk bahan kita ulangan nanti depan. Oke? Kita harus, anak-anak harus rajin belajar. Sekarang pelajaran PKN hari ini cukup sekian, anak-anak boleh istirahat.